puasa sering. Jadi misalnya nih pengisian itu sendiri kita kan belajar berzikir, bertasbih, bertahmid. Makanya di ijazah baca Quran. Dan setelah selesai beberapa kali bacaan itu sambil diisi dengan ilmu-ilmu pengajian. Selesainya di akhir khataman itu ada namanya tasyakuran. Setelah tasyakuran besoknya itu biasanya disuruh puasa. Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, tergantung kemampuan muridnya tadi. Tapi memang betul itu setelah puasa bacaan ijazah yang biasa kita baca itu tadi yang sudah diamalkan kayak bahasa itu otomatis seperti mengingatkan kita misalnya mau jatuh nih Allah astagfirullah itu selalu mengikuti kalau ada apa gitu biasanya bunyi ini bagi mereka yang sudah memahami kondisi seperti itu artinya dia sudah mendapatkan ilmunya itu sudah benar-benar mendalami tadi. Sambil ngopi kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda, Cemal dan semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih berkah selalu Bang Arif ya. Berkah barokah Bang Arif. Tasyakuran ternyata bacaan itu bisa dimakan, ilmu itu dimakan, itu dijalani. Kan saya nggak bertanya dulu, saya hanya mencoba itu selalu tradisi kebiasaan beliau itu mengajak tasyakuran. Beberapa orang yang ada, kadang makan ayam, kadang apa itu dimasak sendiri, dibikin sendiri, dimakan sama beberapa orang. Maksudnya adalah apa yang sudah dijalani secara lisan ini agar ilmunya itu manfaat berguna, yaitu tadi di tasyakur bacaan apa istilahnya. Di situ saya memang ilmu itu nyata. Kalau yang kita ucapkan setiap hari bacaan Quran, tasbih, tahmid, sholat kita, semua ibadah kita identik dengan amalan-amalan yang bisa dikatakan tarbiyah pendidikan. Ilmu pendidikan ini misalkan anak sekolah agar keluar dari sekolah itu ilmunya berguna, itu selamatan. Misalnya nih punya anak yang lulus sekolah nih, anak saya lulus SD, selamatan saya bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang dia dapat di waktu SD ini berguna dan nanti berkembang di sekolah selanjutnya di jenjang yang tinggi. Ini manfaat daripada kita itu selamatan, tasyakuran, minimal jajan pasar kalau orang Jawa itu. Atau kue-kue yang orang jualan itu kan 1.000-2.000 beli seadanya terus dibagi-bagi ke orang. Itu filosofi memang ilmu yang ada di dalam diri ini yang sudah kita jalani akan manfaat seperti itu. Kemudian dilanjutkan puasa. Kenapa kok puasa ya? Ternyata puasa itu sebagai ibaratnya itu apa ya? Zohirnya itu kan tadi sudah diajari ilmu-ilmu makan-makan belajar ya. Batinnya juga saat puasa itu batinnya ya dididik, ya diberi makan tadi, ya diselamatin juga. Kan ada istilahnya buka ya. Kalau buka itu ya niatnya yang dibuka itu yang dibatin tadi. Setelah puasa kan buka. Puasa itu mendidik ruhaninya agar sinkron dengan jasmani. Maka setelah dia buka itu hakikatnya ruhaninya tadi yang dibuka. Agar ruhaninya ini kalau sudah terbuka dia sudah terhubung kepada alam semesta juga kepada Tuhannya. Maka otomatis seperti pagar. Ibaratkan seperti pagar ya. Pagar atau penjaga. Rasulullah sendiri mengajarkan puasa itu biasanya Senin Kemis, ada yang Daud,
satu hari puasa, satu hari itu biasanya untuk yang punya hajat itu Daud. Satu hari puasa, satu hari enggak, atau semampunya. Nah kalau nggak bisa, nggak mampu puasa, ya kita memberi makan orang lain, loyal ya orang itu. Inilah apa, salah satu ciri khas dari orang-orang terdahulu itu, kerohaniannya, kebatinannya kuat, ya karena laku tadi. Ilmu laku orang terdahulu itu yang paling khas itu suka memberi dan puasa. Dari situlah kita bisa belajar, kita bisa memahami bahwasanya ilmu-ilmu itu sendiri sebenarnya kalau nggak dijadikan apa ya, itu seperti mentah. Kalau nggak kita sendiri yang mau mendudukan dan memakai, itu seperti mentah. Ilmu Islam sudah tertata rapi, semua bahannya sudah siap pakai semuanya. Tapi kalau tidak kita kaji secara hakikat, ya kita nggak bisa mendapatkan rasanya tadi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan rasa itu sendiri? Ya kita harus mengolah, memasaknya bagaimana agar bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, diantaranya ilmu manfaat itulah mengolah, memanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Ya, mungkin itu dulu Bang Arif, silakan lanjutkan syukur. Makasih Cak Man, berkah selalu. Silakan. Oh masih nge-like ya Bun? Iya Bang Ari masih itu. Jadi mati telepon itu. Ya, jadi kalau dengar cerita Bang Geger tadi kan subhanallah, alhamdulillah, walailah itu saya pernah dapat itu memang dari seorang Gus, namanya Gus Hasim, daerah Lamongan. Beliau orang yang apa namanya kasar, dalam arti memang orang bilang ya kasar itu kayak aneh gitu ya. Beliau mengatakan itu amalan seperti itu, yang tasbih, tahmid, yang biasa dibaca orang subhanallah 33, alhamdulillah, itu amalannya para malaikat penyangga ars. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan petunjuk dari melalui malaikat Jibril, itu menceritakan bahwa ini ada amalan yang biasa dibaca para penyangga ars atau dikatakan malaikat muqarrabin yang selalu menjaga keseimbangan alam. Karena bacaan itu adalah bacaan keseimbangan untuk kita. Misalnya kita di jalan sambil naik motor, naik mobil, pokoknya di jalan, itu amalan yang paling baik. Ya subhanallah, alhamdulillah, selalu bertasbih, walailah akbar. Dan hakikatnya semua makhluk itu bertasbih seperti itu juga. Gunung bisa bertasbih, burung bisa bertasbih, tumbuhan bisa, cuma bisa nggak mendengar tasbihnya mereka. Itu yang bisa dijadikan sebagai bahan tafakur ayat-ayat kaumnya untuk memperkuat keimanan. Dan tujuannya agar ada penyelarasan antara insan dengan alam ini. Semuanya bertasbih kepada Allah. Maka ketika kita bisa mendengar tasbihnya mereka dan kita juga ikut bertasbih, itu seperti energi yang tersambung antara diri kita dengan alam semesta. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dulu ada kiai almarhum ya namanya di daerah Jakarta, Arifin Ilham. Itu ya beliau pegang itu ya tasbih itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Cak Man. Dengan kalimat-kalimat itu tadi, zaman dulu berpikir juga apa fungsinya. Setelah bertanya, kemudian saya menyaring, saya memahami, menelaah. Ternyata ini ayat-ayat keseimbangan tadi. Maksudnya, ketika kita menghadapi problem, kita menghadapi sesuatu, ataupun orang yang mungkin belum atau tidak
menghadapi masalah apapun ketika sudah terbiasa. Ini kan sinkron dengan alam semesta. Ini seperti menetralkan atau apa ya, menetralkan lagi, memurnikan kembali. Jadi seperti masalah itu pun tidak akan mengganggu dirinya, tidak akan merubah keadaan dirinya. Itu akan berlalu seperti angin yang bertiup tadi. Ya lewat gitu aja. Semua problem lewat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini fadilah atau keutamaan daripada bacaan tersebut dan antaranya itu. Ini Bang Arif sudah gabung, silakan Om Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Epi nanti ongkem karena jarang ongkem ini bunda ini. Jadi ongkem dulu. Nanti bunda. Ya, gerak. Jadi saya sudah ongkem ya. Ya. Biar bunda nanti ongkem gitu loh. Jangan pakai gerak nanti bunda. Ya, gerak. Siap, gerak. Nikmat ini minum kopi. Sama. Jadi pengalaman saudara kita siapa tadi? Di sini Om Arif masih diundang. Jangan. Jadi semua amalia itu semua bagus yang bisa menarik energi positif itu semua bagus. Tapi kalau saya pahami itu karena mengalami dulu amalia saya itu seperti itu. Setiap malam Jumat baca macam-macamnya salawat, nah cuman di balik itu kan tentu juga kita berpesan sebagai manusia, apa yang kita ucap orientasinya semua kan ke Arab ya, bahasa Arab semacam itu. Ada sesuatu mungkin yang lebih nikmat kita rasakan kalau wirid yang kita ucapkan, karena semua yang diucap itu kan wirid bukan zikir ya. Kalau zikir itu kan mengingat ya, nggak diucap lagi. Nah kalau kita sinkronkan dengan dimensi rasa, ya, contoh misal subhanallah itu kan Suci Allah itu seharusnya itu terucap kalau sudah misalkan seperti ini, kita melihat sesuatu yang wah gitu, gedung yang tinggi atau sesuatu yang indah, bahasa kita masya Allah, kan menyaksikan gitu loh maksud saya. Nah, begitu pun subhanallah, ada yang disucikan. Nah, seharusnya untuk lebih mendalami dimensi rasa itu dibatinkan atau diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah semacam itu kan seharusnya kan mungkin lebih sempurnanya kalau ada yang di hadapan kita yang disucikan gitu maksudnya. Jadi tidak sebatas amalia semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang amalia syariat, kan saya kira itu mulai dari SD sudah kita diajarkan seperti sholat, puasa, zakat, wiridan dan lain sebagainya sudah umum lah, semua kita ini sudah dewasa memahami lah tentang itu.
Tapi kan perlu kita kaji ke dalamnya lagi secara hakiki, hakikat apa gitu. Saya juga menjalankan amalia-amalia semacam itu kemarin kan berapa puluh kali, berapa ratus kali, bahkan berapa ribu kali kan seperti itu. Akhirnya di situ muncul semacam tanda tanya, bertanya ke dalam diri, bahkan semacam muatan gitu. Melakukan hal semacam ini karena ada muatannya, mungkin kepingin sehat lah, kepingin kaya lah, kepingin mengharap pahala lah, dan sebagainya. Nah itu dulu pengalaman saya. Tapi kalau sekarang ya saya sinkronkan sudah semua itu dengan ke dalam diri, dimensi rasa. Nah, semua yang itu cukup dibatinkan saja, dirasakan, disadari, direnungi. Nah itu lebih nikmat, lebih damai, lebih bahagia rasanya gitu. Mungkin itu perjalanan spiritual saya selama masuk ke kajian tauhid. Perjalanan kurang lebih 10 tahun sudah ya Pak Super ya? Iya 10 tahun ya. Ya saya menerima isbat kajian tauhid pengisbatan tentang ketauhidan itu di bulan November kalau nggak salah. Itu Bang Arif sama Bang Subur satu angkatan. Satu guru. Satu guru ya. Oh, Di subhanallah. Bontang, sama-sama di Bontang Kaltim. Cuma saya lebih dulu di Isbat, baru saya ajak beliau. Oh, Bang Subur di kelas. Ya, selisih berapa bulan? Subur kan dia dari Jawa. Di mana Pak Subur di Jawa ya? Di Jawa Timur kalau nggak salah. Iya Jawa Timur aku. Cuma tinggal di Bontang, mulai bujangan, beranak pinak sudah di sini nih, berkembang biak sudah di sini. Kalau saya kan dari Solo Bunda, Sulawesi kan. Iya. Makanya saya bilang tadi, pertama kali itu ilmu dengar. Kalau percaya ya masuk, kalau nggak percaya ya menolak hati kita. Ya karena semua bagus pada dasarnya semua pengetahuan itu bagus, tapi yang kalau kita berbicara ilmu itu yang menurut saya pahami, yang kita alami itu baru ilmu. Tapi kalau hanya diceritakan itu menurut pemahaman saya itu baru pengetahuan. Kalau ilmu itu dialami gitu loh Mas. Nah, contoh ilmunya makan, ilmunya minum, dia tahu karena dialami. Contoh mudahnya lah bahasanya. Jadi tidak pakai kata-kata lagi. Karena banyak sekarang hanya pintar berbicara, bahasanya pintar berteori lah, berdasarkan katanya si A, katanya si B, katanya kitab ini, katanya kitab itu, tasawuf A, tasawuf B, tasawuf C, dan lain sebagainya. Itu kan berdasarkan katanya, coba berdasarkan nyatanya. Nyatanya itu karena dialami gitu loh. Ya baik, baik. Mohon maaf ya, jadi saya izin itu sini. Nanti kalau merujuk ke orang lain nanti akhirnya berpaling sendiri baik. Ya. Ingin kembalilah kepada alam Tuhannya dan juga diri misalnya. Ya. Nanti enak. Nanti kalau merujuk ke orang lain datanya untuk itu, nanti pengarahnya itu ada juga. Ya. Tentunya kan memberikan pemahaman itu Kalian kasihan juga lah. ya semua pada Ya. Iya, iya maksudnya berdasarkan ini. iya
ini nasihat aja lah Pak Arif ya. Siap. Sebenarnya untuk itu ya kita ini bersama lah. Karena apa? Saat merujuk ke orang lain, maka kita juga kena dampaknya dari energi negatifnya nanti. Betul. Jika orang itu berapapun, berasumsi apapun atau demi kepentingan orang itu bernarasi, yang penting kita ini nggak lari gitu. Betul. Enggak, nanti kan gini terjadinya Pak. Saat Anda berjalan, memang awal mulanya orang berjalanan itu maka banyak diam. Iya. Nggak bisa berbicara apapun karena tidak mengetahui dari apapun. Tetapi kalau sudah dewasa dengan kebiasaan itu dan juga akan mengalami bisa berbicara gitu, bisa bercerita gitu. Nah, maka seperti itu ya kita ingin menyampaikan, sampaikan saja. Iya. Ada orang itu terima, nggak terima ya itu urusannya gitu. Oh, betul. Makanya saya selalu katakan Pak, benar. Jadi silakan, mungkin ada yang saya pahami, saudara tidak pahami, bisa berbagi, begitu pun sebaliknya. Kalau menurut kita baik, ya terima, ambil. Kalau nggak baik, ya buang saja. Makanya saya nggak mau juga menyalahkan pemahaman orang. Ya silakan, boleh menyalahkan pemahaman orang karena mungkin ya sebatas itu yang dia pahami. Tapi Nah itulah keindahan Pak. itulah keindahan. Cuman kalau berbicara tentang hakikat, ada yang kita pahami, mungkin saudara kita perlukan, ya tidak bisa juga ditahan, disampaikanlah sebatas yang dipahami. Karena Kalau kita gini. Ya gini sedikit Pak Arif ya, Bapak lama buat kita ini. Biar kita nggak mendengarkan saja kan gitu. Gak apa-apa ya udah negeri. Siap. Nggak apa-apa. Diskusi. Dia mau ngomong. Pas lah ya. Gini Pak Arif. Kalau urusan hakikat, sebenarnya hakikat itu untuk diri kita marifat memperjelas di hidup kita ya. Kitanya kan gitu. betul. Terus bang, kok di mute? Termute. Ambil kopi. Benar. Oh iya. Minum kopi dulu. Nah, enak gitu ya. Mantap. Jadi segala sesuatu itu Pak ya. Hakikat itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Iya betul. Dan marifat itu kita itu memperjelas jelas apa dari alamnya, dari insannya, Tuhannya. Dan ini juga diri kita. Kesadaran itu kan memandang semuanya dan akhirnya apa? Sudah jelas kepada insannya, kepada hubungan manusia, ada sini, ada gitu. Kita hanya dari saja dan akan menambah senyum. Ya, itu asik kalau sampai di situ kan, asik. Nah, di situ tinggal senyum aja. Tapi kan kalau kita kembali merujuk ke orang, nanti kita menjadi iba dengan diri kita sendiri, bukan pada orang lain, walaupun yang orang lain kita bicarakan kan gitu. Ya. Nah, maka itu kenapa kan adanya tentang syariat, adanya tentang thariqah, adanya tentang sepertilah perjalanan itu kan gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan. Betul. Belum hakikat itu untuk diri itu. Ya. Makanya Makanya saya semua nggak bisa diceritakan. betul. Makanya saya tidak mau apa yang saya alami yang menjadi perjalanan saya. Coba kita kasih bersama ya. Orang terdahulu atau orang terdahulu siapapun yang disampaikan menyampaikan biasanya apa? Sering itu kan apa? Tentang masalah jalan yang disampaikan. Iya betul. Tarikat. Iya, tetap jalan. Siapapun mesti menyampaikan jalan karena apa di hakikat itu dirinya sendiri sebetulnya. Betul. Yang perlu dijelaskan. Kalau ada dengan bahasa ini hakikat dengan kenyataan, misal itu juga masih alam. Bahasa itu alam juga. Coba dari bahasa setinggi apapun atau perkataan tinggi lah, itu tidak akan tinggi karena apa? Masih bisa dijangkau dengan pengetahuan, jadi kan nggak tinggi. Iya. Jadi itu dirinya sendiri. Itulah di dalam
dalam dirinya sendiri. Nah itulah yang dalam, karena apa? Tidak bisa dimaknai. Jadi ada ilmu yang bisa diterangkan, ada juga yang tidak bisa diterangkan. Nah ini yang tidak bisa diterangkan itu adalah diri. Jadi tidak bisa dikupas. Walaupun ada kadang-kalanya kisi-kisi tipis aja di dalamnya itu nggak bisa dikorek, nggak bisa diterangkan. Karena ada yang nggak bisa diucapkan juga. Bener nggak Pak Arif gitu ya? Betul, hanya bisa Lah iya, itu. Makanya kalau ada saudara-saudara mempunyai Kan Jaka ini temanya ini puasa ini. Kan Jaka ini. oh tema puasa ya. Iya puasa ini bagus. Jadi gini, saya menuju ke alamnya dulu ya secara keseharian ya. Jadi nggak kemana-mana nanti ya. Puasa itu maka di situ ada puasa syariat. Nah, kita tinggal menjalani aja untuk menahan lapar daripada itu. Nanti akan naik dengan sendirinya dengan jalannya tadi loh. Nanti sudah kebiasaan, dia sudah tersentuh dan dia mendapat hidayah petunjuk. Nanti akan berjalan dengan jalannya memahami puasa yang dalam suatu misal puasa rasa, suatu misal puasa yang di dalam semuanya itu di dalam kenahan semua. Dari keinginan, keegoan, semuanya. Kalau orang Jawa biasanya proses menabur. Iya betul. Nah, itu nanti kalau sesuai dengan kebiasaan maka akan masuk seperti Pak Arif ya dari kisi-kisikan atau bahasa hakikat lah di sini. Ya. Tapi sebetulnya nggak bisa diceritakan karena itu untuk pribadi. Ya makanya saya bilang saya kan Jadi itu dengan kebiasaan ya itu. Jadi puasanya ada yang puasa seumur hidup. ya. Makanya saya sempat tanya sama ditanya kemarin, jadi puasa kita Bang Arif kayak apa? Kalau saya puasa saya setahun itu 365 hari. Kalau di bulan Ramadan kan 30. Itu secara syar'inya, secara syariatnya itu enggak jadi masalah. Tapi yang dipuasakan itu yang di mana? Karena pada hakikatnya yang saya pahami ada di yang jelaskan orang yang berpuasa yaitu pada saat dia berbuka puasa dan pada saat dia jumpa dengan Tuhannya secara kainnya ya. Tapi kalau untuk urusan puasa Senin Kamis, puasa juga sudah paham itulah bahasanya kan. Tapi kita tingkatkan lagi hakikatnya puasa. Oke. Pada dasarnya ini Jadi puasa itu semua baik. Dan yang keluar dalam semuanya perlu penahanan. Nah, kalau semua perlu penahanan itu puasanya ya cukup hanya 30 saja. Itu karena apa? Sudah masuk dari dia memahami di situ, nanti akan memahami dengan sendirinya. Nah, di situ ada namanya puasa seumur hidup terus. Kalau orang berjalan itu terus puasanya. Ini sebenarnya menuju Al-Quran di Al-Baqarah 1 yang beriman ini Sama. Nah, ini ya. orang yang beriman yang disuruh puasa. Jadi kalau nggak beriman nggak perlu sih berarti berdasarkan Al-Quran. Ya, memang orang beriman semua mesti beriman. Gak ada orang yang gak percaya juga. Walaupun kadang diceritakan aja udah percaya, walaupun tidak ada rumahnya, tidak tahu rumahnya, walaupun tidak tahu rasanya, kadang percaya gitu loh. Jadi semua pasti beriman. Iya. Kalau gak mudah percaya, maka apa segala sesuatu bahasa siapapun yang masuk akal di dalam pemikiran kan dipercaya gitu kan, akhirnya dipakai. Nah itu bahasa tadi kan. Nah kan percaya berarti kan. Nah gitu kan.
Ya sama Kang Jaka begini. Kemarin saya memahami pengertian atau makna daripada iman itu ya. Ternyata itu makna daripada iman bukan yakin dan percaya, justru yakin dan percaya itu akibat yang dihasilkan dari iman. Nah, saya kaji lagi lebih dalam bahwa iman itu kata Rasulullah 3 definisinya kan. Kalian itu berupa terakhir di lisan, di arkan, iman itu mata kalbu. Kata Rasulullah dengan lidah dilakukan dengan tindakan. Cuman pada hakikatnya saat ini kan rata-rata memahami iman itu yakin dan percaya, penting yakin. Gini, bentar ya. Nah, ini. Kasih. Pak Arif ini berbicara dengan satu kalimat pemahaman Pak Arif, oke kan? Nah, di dalam pemahaman Pak Arif itu Pak Arif menyampaikan padahal pertama itu berat, seperti Pak Subur juga kan padahal berat, akhirnya terbiasa dengan pembicaraan itu. Akhirnya apa? Biasa makin nambah pengetahuan pembicaraan itu. Kan tidak cukup sebatas itu saja. Makin luas. Lah disitulah. Lah maka di situ yakin dulu, baru selepas percaya itu, baru kita tahu rupanya, baru kita tahu rasanya, benar-benar yakin. Nah, kalau sudah yakin dengan benar. Kalau sudah terbiasa dengan yakin itu, maka di situ disebut iman. Duanya menjadi terbiasa tadi. Kalau yaitu menurut pemahamannya Kang Jaka. Kalau menurut pemahaman saya, yakin dan percaya itu buah iman. Artinya begini, sesuatu yang kalau saya pribadi memahami, saya tidak mungkin memahami atau meyakini sesuatu yang tidak saya buktikan gitu loh. Contoh, bagaimana saya bisa yakin kalau mangga itu manis kalau saya tidak mencicipinya? Bagaimana mengatakan tebu itu manis, gula itu manis kalau saya tidak merasakannya gitu loh maksudnya. Jadi ya sama saja. Nah, saya nggak mau cuma di apa namanya diiming-imingi gitu loh. Nah ya, maka di situ kan terciptanya kan percaya. Nah, itu percaya tetap baru ada gambarannya itu nanti biasanya masuk pemahaman Bapak. Betulnya. Nah, di situ ada rupanya. Nah, saat itu ada rupanya gini diceritakan baru kita harus tahu rupanya seperti ini, bahwa buah seperti ini, maka kita harus bisa merasakan. Dimakanlah buahnya, Dibuktikan. dibuktikan dimakan supaya Saya bilang tadi bukan Jaka, definisinya iman juga kita harus pahami. Yang pertama kan pembenaran masalah. Kalau berdasarkan dan cuma pengetahuan pemecahannya Pak Arif seperti itu, ya pakai aja seperti itu, betulnya sama, di arah kemana saja itu sama. kurang lebih aja bahasanya aja yang beda itu. Iya, bahasanya Pak Arif, cuma kesadaran Pak Arif belum meletakkan, jadi tidak bisa memahami ke orang lain gitu loh. Nah, itu kalau kesadarannya diletakkan nanti enak. Oh iya, ini arah ke sini juga gitu loh. Jadi bahkan untuk menambah pembicaraan. Tadi oh iya kan gitu ya Subur ya. Gitu loh Pak Arif. kalau di dalil itu mengatakan pembenaran mata kalbu, apanya yang dibenarkan gitu loh, kan tentu timbul pertanyaan. Sebenarnya bahasanya aja takut dari ujungnya sama. Cuman kan pemahaman dulu berbeda sudah dengan pemahaman peningkatan pemahaman. Sama aja kalau kita membahas baik itu sholat, puasa, zakat, haji, yang pertama sekali lah dulu saya syahadat itu yang penting yakin aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utus Allah. Yang penting yakin adanya Allah, tapi selalu bertanya di dalam diri,
yang penting yakin. Sementara terjemahan artinya aku bersaksi, kan beda sekali itu saya pahami. Berarti saya mencari maksudnya bersaksi ini apa. Karena tidak ada syahadat itu yang artinya dari lapasnya itu aku yakin tiada Tuhan selain Allah. Tiada juga mengatakan aku rasa tiada Tuhan selain Allah. Yang di situ kan aku bersaksi, berarti menyaksikan sama dengan melihat, menonton, berjumpa. Itu maksudnya yang saya perdalami gitu. Saya lama memahami syahadat itu sebatas itu, yang penting yakin dan percaya. Iya Pak Arif, tapi itu semuanya untuk diri Pak Arif. Karena apa? Bukan. Itu diri saya dan saya memberikan pemahaman kepada orang yang mau mencari juga itu ya monggo, yang tidak mau ya nggak jadi masalah. Iya saya paham. Gampang itu Pak Arif, tenang aja. Santai aja lah Pak Arif. Tenang. Apalagi kalau kita mau membahas di komal-komal semacam ini, kalau cuma mau membahas syariat apa segala itu, kira ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Coba kita membahas tentang isi gitu maksud saya. Iya Pak Arif. Apa yang bisa diperkirakan gitu? Iya, Pak Arif dikarenakan seperti itu ya alhamdulillah gitu loh. Pak Arif dikasih pemahaman dari pencari, ya alhamdulillah gitu. Kan enak gitu Pak Arif. Ya betul dulu Pak Arif ya sambil ngopi. Ya santai aja, tenang. Nanti akan adem semuanya gitu, nggak ada tegang. Ya karena apa? Semua yang diucapkan oleh lidah dilakukan oleh anggota tubuh itu syariat. Itu namanya syariat. Iya. Nanti kalau kita berbicara syariat, atau isi, itu lain ceritanya. Ya gini Pak ya. Maka di situ di Al-Quran atau bahasa orang terdahulu, Nabi siapapun membahasakan bahwa apapun di dunia kata Allah itu adalah filosofi yang perlu kamu pahami, kamu terjemahkan. Itu kan ada maksudnya semua di dunia. Apakah di dunia ini semua nggak ada maksudnya? Betul. Oke, kalau betul bahwa semua apapun yang di dunia atau manusia itu sendiri, apakah gak bersyariat? Bersyariat. Berarti contoh yang paling mutlak adalah apa? Syariat. Iya. Mengarah kemana saja? Mengarah kemana saja perkataan itu atau bahasa di dalam pencarian dirinya manusia itu, ini pendekatan tetap semua memakai syariat. Makanya begini kan Jaka, saya sampaikan dari saya mengatakan, kalau orang sudah mendengar makrifat dikira tinggi, padahal itu awal puncaknya agama itu. Itu campuran Pak Arif. Ini. Nah, makanya banyak yang guru-guru ini cepat di situ ya. Gini. Puncaknya agama itu syariat ya. Ini ada dua bahasa ini benar. Dengarkan dulu ya. Oke, dengarkan dulu ya. Saya mohon izin ya untuk semua ya. Untuk Kang Gusman juga ya. Saya menceritakan ya, Gusman. Silakan. Silakan ya. Oke ya, untuk Mbak Nevi ya. Ini. Dan kita jelas nanti ini ada lagi dari sisi yang lain nanti. Ini ceritakannya ini. Sebetulnya kita ini harus dikenalkan namanya tauhid. Nah, tauhid baru iman. Iman baru di situ agama. Selepas agama baru awaludin ma'rifat. Nah ini sebabnya. Jadi menganggap bahwa awal itu ma'rifat, tetapi di sini ada juga tauhid, baru iman, baru agama, baru awaludin sampai ke akhirudin. Memang di tengahnya ada ma'ani atau itulah. Ini saya potong ya. Nah ini ada lagi secara syariat. Di situ maka ada ma'rifat. Syariat ma'rifat yaitu apa? Kalau syariatnya nggak jelas, nggak terang, nggak itu, maka kan nggak paham cara syariatnya. Akhirnya campuran.
Satu ya. Torikotnya marifat. Kalau torikotnya sudah gak jelas, Bapak kan campuran. Tapi kalau ada marifat, maka terang semua tahu dari torikotnya. Benar nggak? Sama, sama, hakikatnya juga sama, marifatnya marifat sama. Akhirnya menjadi jelas dari cahaya yang cahaya itu. Itu loh Kang Arif, ya gak salah paham, gak campur aduk ya. Ya betul. Artinya banyak menganggap kalau orang mendengar makrifat itu sudah tingkat tinggi, padahal enggak. Yang tinggi puncaknya agama itu syariat. Syariat Ya, maka di situ dikembalikan yaitu bersyariat menjadi awamnya. Nah, gitu, menjadi insan biasa. Nah, kita kembali pada puasa lah. Nah, puasa itu ada yang seumur hidup apa menahan daripada dirinya itu terus proses asal masih hidup. Nah, di situ seperti ada penerangan dari hawa 9. Karena itu banyak itu kalau bab 9 ada kan itu ya. Jadi pengenalan seperti itu. Tapi sebetulnya kan gini, ada makanya di situ ada filosofinya makan, ada filosofinya sahur kan makan gitu ya. Sahur itu manusia mana yang tidak mempunyai hutang, tetap mempunyai hutang kalau di kita ini karena apa? Filosofi di dunia ini kadang-kala kita kekurangan uang, kadang-kala juga kelebihan. Kalau di situ itu filosofi dunia. Tapi yang kita alami sebagai manusia, walaupun di situ kadang kita tenang, kadang kita juga tidak tenang. Kadang-kala kita ini bahagia, kadang-kala tidak bahagia, walaupun kita mengenal pelajaran. Benar nggak? Nah, kadang-kala susah, kadang-kala tidak berpikir, kadang-kala pikiran muncul. Nah, di situ. Maka di situ itu mesti ada tanggungan yang perlu disauri. Maka segala sesuatu jenis ibadah itu mesti mendapatkan upah karena ibadah adalah pekerjaan. Siapa yang bekerja mesti mendapatkan upah itu, yaitu ganjaran. Ada yang tidak ingin ganjaran tapi tetap diberi ganjaran, gitu. Karena dia akan bekerja. Bahasanya apa ganjaran? Ada itu terus di situ ada namanya makan. Kalau dari sisi luar kita makan dari nasi, tetapi kalau sisi dalam kita makannya yaitu dengan agama, disebut pengetahuan daripada bahasa-bahasa itu tadi yaitu ilmu. Tapi ada yang memperkuat daripada rohani itu. Nah, itu makanya gitu. Jadi terus itu nggak ada berhentinya. Tetapi kalau yang sampai darinya itu hanya incip, nggak selalu gitu. Hanya sesaat dan itu terus lagi gitu loh. Nah, ya selanjutnya di Caman dengan Cair dilanjut ya setelah sepuluh. siap. Iya, jadi kalau makrifat itu dijadikan dasar, artinya secara keimanan ya pertama kepada Allah itu kan secara tidak langsung diajarkan di dalam makrifat. Kan seakan-akan kesannya makrifat itu agama, karena awal beragama itu TK itu sudah diajarkan sebatas teori, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu pemahaman secara jadi, namun prakteknya secara tatanan ilmu itu makrifat nggak gampang. Orang itu misalnya nih, puasanya bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran, menjaga perasaan, menjaga pola pikir, menjaga hati. Itu kadang-kadang melihat orang itu kan menjaga sihir. Nah ini kan nggak semua orang diberi pendidikan pengetahuan seperti itu. Orang itu orang host, katanya host itu orang yang khusus yang mendapatkan apa namanya kajian-kajian khusus. Dia ada host, ada
muhadaro itu pendekatan hati. Ada lagi dalam muhadaro itu dua adalah basiro, tentang basiro. Muhadaro baru pendekatan. Itu ada tingkatannya. Orang-orang yang masih iman, ilmu, yakin, ya dia diberikan pendidikan butuh dalil, butuh arah, butuh pegangan, butuh panduan, pegangan tadi bisa berupa kitab suci, bisa berupa dari seorang guru dan lain sebagainya. Namun setelah dia sudah paham, nanti tinggal ainul basiro, dia melihat pada kenyataan itu sendiri, dalilnya sudah paham dan sudah ketemu maksud dalil. Apa yang dimaksud ikro itu sudah paham. Orang membaca ikro ya tertulis yang bisa dibaca ikro. Anak-anak pun bisa ikro. Kalau anak sekolah itu kan ikro 1 sampai 5 baru membaca Al-Quran. Itu kalau dikupas ikro 1 sampai 5 itu ya nggak sama. Ikro yang pertama kita paham semua ilmu. Kalau kita ikro harus dilapangkan, harus dibuktikan apa yang dipahami itu benar-benar ada buktinya. Itu ikro yang jilid 1, jilid 2 ya, jilid 1 yang membaca sesuai yang ikro ini mengeluarkan yang ada di kepala agar tidak terjebak pada angan-angan, tapi melihat pada kenyataan. Maka terbukalah basiro. Ikro yang ketiga itu bukan dirinya, tapi bagaimana apa yang kita pahami ini orang lain juga bisa memahami. Ini ikro yang ketiga, bisa kita memberi nasihat, bisa kita itu mengingatkan diri kita, keluarga kita, orang sekitar kita, sahabat dan semuanya. Ini ikro yang ketiga. Jadi agar yang dia pahami ketika sudah nyata ada buktinya bisa manfaat untuk orang lain. Nanti ikro jilid 4, bagaimana apa yang sudah dia jalani ini nggak akan hilang meskipun dia sudah meninggal dunia nanti. Apa yang sudah dia pahami tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Nanti ikro jilid 5 seperti para nabi itu, apa yang dia pahami jadi tuntunan. Bila yaumil qiyamah, siapa saja yang membutuhkan, tidak pandang bulu dari notaben keyakinan manapun. Ikro yang kelima ini sifatnya universal. Itulah para ibu, para yang nabi-nabi. Ini contoh-contoh kajian estafet. Puasa juga gitu kalau kita mau mengikuti. Secara umum, ya kita dilatih bulan Ramadan puasa. Secara khusus setelah bulan Ramadan, diharapkan kita tetap menjalani seperti bulan Ramadan. Ini tingkat kedua. Tingkat ketiga, puasa itu bukan cuma terbatas oleh waktu terbitnya matahari dan gelapnya matahari, tapi puasa itu setiap berkatan terbitan matahari kita bagaimana? Bagaimana kan kalau sudah waktunya orang akan memahami itu fungsinya, kepentingannya. Nah, puasa itu adalah penyucian agar dia itu ketika bersih. Allah ini maha suci. Maka kalau ingin terhubung bersama dengan Allah yang maha suci, ya kita harus selalu fitrah tadi. Caranya ya puasa. Nah, begitu seterusnya. Jadi apa yang kita paham itu pandangannya itu suatu ketatangan yang baik. Ketika sudah memulai tatanan yang baik, ya kita pahami sendiri, untuk orang lain pahami tatanan yang baik tanpa kita menggores sedikit pun pendengaran orang lain, tanpa menggores tidak memaksa, tapi orang itu jadi seperti paham dengan sendirinya, seperti ada sinergi.
Yang ini itu suatu kepekaan rasa tingkatan yang baik. Rasa ketika sudah menolong bagaimana agar rasa tersambung itu dengan menyakitinya bagaimana pengalaman kesungguhan. Ngomong panjang silakan Bang Arif untuk lanjutkan. Dan nanti jam Ya saya juga paling setengah jam 5 di Kalimantan kan mau setengah 5 jam 5 ada jam. ya masih ada waktu mari biar apa yang kita pahami teman-teman medis metode bahasa metode guru mungkin basicnya beliau seorang guru ya. Ya makanya saya selalu menyampaikan juga kalau orang sudah memahami tentang hakikatnya terus mau meninggalkan syariat itu sudah tidak benar menurut saya. Dia semua meninggalkan karena puncak agama kan tetap ke syariat, hubungan baik dengan sesama manusia, membawa sifat-sifat Rasulullah di tabligh aman patona, menjadi rahmat bagi seluruh alam, ar-Rahimnya, seperti itu. Kan banyak juga yang memahami tentang hakikat itu sudah biasa pun ditinggalkan bahkan seolah-olah seperti itu. Terutama untuk urusan ibadah. Tapi benarnya begitu ya. Ya, kan. Ya, nyambung ini ya sebetulnya kan puasa ini karena Iya. kadang-kala kita ini dari puasa karena kita ini kan nggak langsung apa itu 1 bulan itu kan karena ada mukanya kan gitu ya. Iya. Kalau siapa saja itu Kalau saya enggak puasa tetap 30 hari. 30 hari. 30 hari ya alhamdulillah kan seperti itu. Tapi kadang-kala itu ada mukanya itu dari ya kesibukan yang Ya. itu atau apa kan mesti namanya orang kan maksudnya gitu loh. Iya. Ada kadang-kala ada sakitnya atau apa namanya kan masih itu. Tapi kalau masih dikasih kesehatan tidak ada ya terus di rumah saja ada kalanya adalah 30 gitu kan. Biasanya perempuan itu yang banyak halangannya. Haid lah. Iya betul. Ya maka itulah sebuah contoh ada mukanya. Dan di sini orang berpuasa dengan cara hakikatnya tetap karena apa? Tetap ada mukanya. Itu. Apalagi ibu kalau bikin Ya pasti. langsung dicicipi belum buka. Karena apa gini ya? Iya, karena gini Kak Arif. Di situ ya orang itu kan berpuasa kan seumur hidup dari hakikatnya kan gitu ya. Rasanya kan menahan terus. Nah disitulah saat menahan terus itu pasti ada batalnya. Batal dari apa kadang itu berjumpa teman atau bentrok atau apa kan pasti ada gitu loh. Pasti yang banyak masih Iya di situ. karena masih punya nafsu pasti. Nah oke kan gitu ya. Berarti kan di situ. Nah susah dan akhirnya menuju di situ kan ada apa itu ada mukanya ada pembatalan di situ. Tetapi asiknya di situ pembatalan itu akhirnya dia cepat-cepat kembali daripada ada kesalahan tadi kan gitu. Batal kan kesalahan kan gitu ya. Kalau tidak ada kesalahan kan nggak batal kan itu bahasa itu. Iya kan? Cara umumnya, cara hakikatnya juga sama pembatalan di situ ada kesalahan yang kita terjebak atau bagaimana kita terpengaruh atau kepancing kan gitu banyaklah problemnya. Nah tetapi kan cepat-cepat kembali gitu.
Maka di situ dianjurkan juga ada zakatnya kan gitu ya. Maka zakat juga ikut kan gitu ya. Ada zakat itu. Untuk penebusan kan perlu zakat. Nah maka itu kenapa sering sekali yang dirujuk mesti yang baik, bukannya kenapa ada pembatalan, ada itu kadang-kala kita tidak sadar. Nah kalau kita sadar, maka kita sadar akan semua kepada seseorang, orang itu gak puasa, terus ada yang ini sadar karena apa? Itu kan hanya mereka dan urusannya mereka. Lah andai kata kita kadang ada permasalahan dari pemikiran kita akhirnya merujuk gini. Wah orang itu gini dan akan menimbulkan gini, akan memperpecah itu. Lah semuanya kan sudah ada yang ngatur kalau kita benar-benar yakin. Dan ada peran dari sutradaranya dan ada peran dari pada apa itu sutradara dengan pembawa film itu kan sendiri kan gitu. Nah tapi yang membuat pusing itu diri kita gitu yang pusing karena masih ada problem gitu loh. Akhirnya yang enggak itu terjadi pada diri kita gitu loh. Kita bisa menerima. Ya karena yang buat masalah bukan orang lain, kita sendiri yang buat masalah. Iya, disitulah. Berarti kan masih ada permasalahan di dalam diri kita walau karena kita masih merujuk yang lain dari berbahasa atau perkataan apapun atau yang kita lihat atau yang kita dengar, semua itu banyak problemnya sebetulnya yang perlu dibasuh. Iya, makanya kadang betul. Banyak yang bertanya mulai dari syahadat, puasa, sholat, zakat, puasa, bagaimana itu memahaminya? Dia kan sudah paham syariatnya kan, tapi kalau kita mengkaji lagi, kalau bertanya secara terdekat ya kita kaji saja. Tapi jangan menyalahkan orang-orang itu boleh, karena yang salah pada hakikatnya dari dirimu sendiri yang misalnya. Iya, gitu. Jadi kan asik gitu. Jadi ada kebersamaan, keindahan, semua itu asik gitu. Ada juga sering saya tegur, misalkan dia sudah memahami betul hakikat, terus di bulan suci Ramadan itu, mentang-mentang dia paham secara ini, di hadapan orang yang menahan lapar dan dahaga, saudara-saudara kita yang berpuasa, merokok di depannya, makan di depannya, hargai juga orang lah. Kalau memang tidak hanya lapar dan dahaga gitu. Nah gini kan ya, kalau seperti itu gini, bentar ya. Ya, gini. Maka di situ ada dua problem. Dari orang umumnya, awamnya tadi, orang bersyariat, yang satu, yang dua juga kepada orang yang berhakikat, yang paham itu juga. Itu dua yang problem. Kenapa saya bilang problem? Kalau kita kaji ya gini ya, oke. Orang yang sudah paham akhirnya dia makan merokok karena menganggap diri. Iya. Putus-putus kan adalah orang bersyariat. Iya, ini sekarang ya. Orang yang bersyariat, maka di situ juga ada problemnya karena apa? Menganggap dia berpuasa seakan-akan minta dihargai. Iya. Di situ ada problemnya. Nah, sebaliknya juga orang yang berpuasa yang tidak puasa seakan-akan tahu. Jadi semuanya gini loh. Orang yang berpuasa harus menghargai yang tidak puasa. Ini sebetulnya. Nah, yang kedua, orang tidak puasa harus menghargai yang puasa. Jadi nanti imbang. Iya betul. Nah, itulah keseimbangan. Keseimbangan itu bisa tercipta karena adanya kesadaran itu. Kalau tidak ada kesadaran, bagaimana kita mau imbang? Orang bersyariat, orang bertorikot, orang berhakikat, atau orang bermanulat, kalau tidak ada kesadaran, tidak tahu di situ, maka di situ tidak imbang. Makanya saya selalu bilang, ciptakan selalu saya. Ya benar. Nah, karena apa? Karena belum tahu marifat tadi, maka di situ marifat adalah kenapa dijadikan konsep tertinggi karena di syariat juga ada marifat. Maka kalau sudah jelas semua, mesti saling menyadari dari syariatnya. Nah, kalau di tarekat ya sama, adanya marifat itu untuk apa? Yaitu. Nah itu loh. Jadi kan asik. Nah nanti kalau torikotan, cara torikotnya belum marifat kan nggak jelas dari torikotnya, masih berjalan saja kan belum jelas.
Iya, itulah pentingnya juga Dari hakikat suatu bisa hakikat, tapi kalau hakikat belum menempuh marifat, kan nggak jelas, akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Belum menyadari, maka di situ orang-orang bermarifat itu orang yang sudah jelas dan orang-orang yang